Suatu kali Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahkan di riwayat lain ini Sufyan bin Uyainah gitu. Imam Sufyan itu tertidur dari tahajudnya. Seumur umur beliau puluhan tahun tidak pernah tertidur dari tahajud. Kalau kita hampir setiap malam tertidur ya. Tapi lumayanlah subuh lagi. Di dalam tidurnya, karena beliau tidur tidaklah tidur kecuali dalam keadaan suci. Nabi bersabda, siapa yang tidur man nama ala taharatin atau man bata ala taharah, siapa yang tidur dalam keadaan suci, Allah akan perjalankan ruhnya ke alam lain, yaitu alam malakut, alam malaikat, alam-alam surga. Betul kiranya Al-Imam Sufyan Allah perjalankan ke alam surgawi. Allah perlihatkan di situ balasan tahajudnya, yaitu dinikahkan dengan bidadari tercantik di surga tersebut. Imam Sufyan itu manusia biasa. Kalau melihat nerancak, condong matanya. Kalau melihat makanan dan lemak, maka tabi seleronya. Akhirnya Allah perlihatkan bidadari yang sangat cantik, dan tidak ada perempuan manapun secantik yang dia lihat saat itu. Sufyan pun ingin memeluk. Alhamdulillah bihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lah bisa fokus? Bisa fokus? Ayo kita baca surat Al-Fatihah. Ya. Salah satu adab kalau mengaji taklim, handphone matikan, makanan simpan. Ya. Sebab ruh kita akan makan, kolbu kita akan menyantap sarapannya, akal kita akan menambah perbendaharaannya. Kalau diganggu dengan makanan, nantinya hilang, ya, terganggu. Itu bagian dari hijab ilmu pengetahuan. Coba lihat anak-anak main game, bisa makan enggak? Nah, itu game. Masa orang pengajian bisa makan? Heran, sangat mengherankan. Termasuk nanti kalau ada pengajian, sedang pengajian, sumbangan-sumbangan itu tidak usah diedarkan dulu. Nanti siapapun gurunya, karena itu mengganggu fokus. Ya, kebetulan ada kakada kami di Siko, kalau tidak berubah mukanya, kalau bisa ada sekian. Jadi ambo suul adab lah ke beliau, duduk di teh beliau. Mohon izin Kak ya. Kami memanggil Kak, tidak tuh Kak Pak. Kakanda. Kebetulan tidak di Staida ya? Masih pimpinan. Alhamdulillah. Dulu adik kami, adik kontan, tim beliau di Staida sebelum pindah ke Padang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jemaah subuh yang diberkahi Allah, semoga pagi. Semoga pagi. Tidak jauh dari situ ada guru ambo, Buya Darlis bin Hasan Basri, Datuk Sati. Ya, lah wafat beliau. Ya. Piladang. Tak jauh dari situ, sebelum situ ada rumahnya tepi jalan. Ya. Kami setiap pulang kampung pasti mampir ke beliau. Dulu kami ngaji tarekat Samaniyah, Syatariyah dan Naqsyabandiyah ke beliau.
Dulu beliau khatib ya, tetap di Masjid Raya di bawah ya. Iya. Nama masjidnya Pak? Pesandiang. Iya. Tiba-tiba Allah kasih ujian beliau dan sakit berat. Tapi beliau itu kalau rindu, perasaannya itu sampai ke kita. Akhirnya beliau kadang-kadang teragak pulang ingin musobok beliau saja. Jadi kami dulu bolak-balik ke Piladang tuh, adulah 3 tahun paling ngaji ke Buya Hasan Basri itu dan kepada anaknya, ya Datuk Sati itu. Semoga guru-guru kita diberkahi oleh Allah SWT yang sudah wafat. Allah jadikan kuburannya taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Di Masjid Baitul Naim, semoga rumah ini menjadi rumah Allah pemberi nikmat An-Na'im. Nikmat itu Bapak Ibu dalam surat Luqman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah melimpahkan kepada kalian nikmat itu, ada yang zahir, ada yang batin. Tubuh yang sehat, nikmat yang zahir. Bisa sekolah tinggi-tinggi, itu nikmat yang zahir. Bisa ngopi-ngopi, bisa minum kawa ya. Ada kawa kok. Kawa Daud. Itu nikmat yang zahir. Bisa menikah, punya anak, punya piti, punya kerajo, itu bagian dari nikmat yang zahir. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Begitu dalam surat Luqman. Allah limpahkan kepada kalian nikmat-nikmat yang zahir dan batin. Ni'amahu itu bahasa Arab jamak dari nikmat, berarti banyak nikmat. Apa arti nikmat secara harfiah? Kesenangan-kesenangan. Lai senang hati Bapak Ibu, lai senang hati enggak? Nah, hati senang itu zahir atau batin? Nah, hati senang itu bukan bagian dari zahir, tapi bagian dari batin. Nikmat yang batin. Maka zahirnya manusia, tubuh dan akalnya, batinnya manusia, kolbu dan ruhnya. Kalau seseorang diberi makan, tapi kolbunya tidak dikasih makan, zahirnya dapat nikmat, batinnya tersiksa. Disitulah baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu menjadi penjara bagi orang yang beriman. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau tidak adalah salat tahajud, salat 5 waktu, zikir pagi petang, baca Al-Quran, silaturahim dan kajian, aku memilih mati dan dijemput saat ini juga. Apa maksud kalam Imam Sufyan Ats-Tsauri? Nikmat-nikmat yang batin di dunia itu membuat beliau bisa bertahan hidup. Apa kata beliau tadi? Kalau bukanlah karena tahajud, salat 5 waktu, silaturahim, ta'lim, zikir pagi sore gitu, maka beliau memilih untuk mati saat itu juga. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Suatu kali Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahkan di riwayat lain ini Sufyan bin Uyainah gitu. Imam Sufyan itu tertidur dari tahajudnya. Seumur umur beliau puluhan tahun tidak pernah tertidur dari tahajud. Kalau kita hampir setiap malam tertidur ya. Tapi lumayanlah subuh lagi. Di dalam tidurnya, karena beliau tidur tidaklah tidur kecuali dalam keadaan suci. Nabi bersabda, siapa yang tidur man nama ala taharatin
atau man bata ala taharah, siapa yang tidur dalam keadaan suci, Allah akan perjalankan ruhnya ke alam lain, yaitu alam malakut, alam malaikat, alam-alam surga. Betul kiranya Al-Imam Sufyan Allah perjalankan ke alam surgawi. Allah perlihatkan di situ balasan tahajudmu, yaitu dinikahkan dengan bidadari tercantik di surga tersebut. Imam Sufyan itu manusia biasa. Kalau melihat nerancak, condong matanya. Kalau melihat makanan dan lemak, maka tabi seleronya. Akhirnya Allah perlihatkan bidadari yang sangat cantik, dan tidak ada perempuan manapun secantik yang dia lihat saat itu. Sufyan pun ingin memeluk si bidadari, mirip-mirip seperti Nabi Adam hendak memeluk Sayyidatuna Hawa, mirip persis. Kiranya lah sifat anak Adam itu. Ya, enggak sabaran, main nyosor kayak orang sabaran. Sosok dapat kosakata baru lu ale. Kami kursus 5 hari Pak, kursus bahasa Minang pai kubuh lamu itu guru. Ketika Sufyan hendak memeluk dan mau mengambil perempuan tadi, si perempuan mengatakan, tunggu wahai calon suamiku. Di situ dia kaget, hah? Kok masih calon? Imam Sufyan mengira sudah meninggal. Kiranya ulun meninggal. Kecek si bidadari, calon suamiku. Langsung berhenti beliau. Maharmu tertunda. Bayarlah maharmu, sentuhlah aku. Nah, itu kecek si bidadari. Bidadari itu cantiknya luar biasa. Tidak ada perempuan secantik beliau di dunia pastinya. Sebab kalau ada, tidak sempat apa bernafas Pak. Ya, tidak sempat Pak nafas. Mata ke situ, bahkan berkedip pun tidak. Cantiknya bukan main. Kalau ini jalan, harumnya semen Pak. Tangannya sangat lembut, kulitnya sangat halus. Putihnya bukan putih cat Pak, bukan. Putih yang membuat laki-laki semuanya penuh birahi. Tidak bisa dibayangkan. Pakaiannya Masya Allah sangat seksi, menarik perhatian semua laki-laki, semua umur. Kan bapakku ada yang datang bungunya, ada 2 kali yang bungunya, enak. Itu kalau masalahnya cik itu sama gitu. Beda umur, selera sama. Imam Sufyan sudah tua, seleranya sama. Ambo mengira Imam Sufyan itu tidak minat di bidadari. Kiranya beliau minat juga ke bidadari. Apa kita bidadari? Wahai calon suamiku, maharmu tertinggal malam ini. Mendengar begitu beliau langsung gemetar dan berteriak. Pas teriak bangun, di situ beliau menangis. Kiranya azan subuh sudah berkumandang. Hari itu beliau tidak keluar rumah, menangisi. Kok tidak bangun tahajud? Jadi kadang-kadang tidak bangun pun itu nikmat. Tidak, itu nikmat lagi. Diberikan oleh Allah penglihatan ke depan, ke masa depan, yaitu ke alam surga, sehingga beliau tahu rahasia tahajud. Si bidadari minta mahar. Apa maharnya? Tahajud. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang muttaqin itu mereka ada di kebun-kebun surga dan mata air yang mengalir.
Kemudian di ayat berikutnya dikatakan wabil asharihum yastaghfirun. Mereka di waktu-waktu sahur. Sahur itu jam seboleh atau jam 3 Pak? Jam 2, jam 3 lah ya. Sepertiga malam terakhir. Di waktu-waktu malam terakhir, waktu-waktu sahur, mereka bangun minta ampun kepada Allah. Yastaghfirun. Itu ayatnya surat Az-Zariyat. Apa maksud kami menyebutkan riwayat tadi? Berkaitan dengan judul nama masjid Baitun Naim. Judulnya berbosobok. Kalau Aqidatul Awam lah banyak. Lah 5 tempat kita ceramah judulnya Aqidatul Awam. Nampak dia mau namanya Baitun Naim. Jadi kadang-kadang awak ceramah tuh kena ana nampak itu jadi ceramah. So kalau dipikir-pikirin model beraja doang gitu lah. Dari awal sampai akhir. Nah boleh. Jadi kami tidak mau tahu tema itu. Tema itu pas mau tampil baru bertanya. So tidak mau mikir-mikirkan tema sebelum nanya. Banyak apa ngana awak? Ya awak cie. Badan cie, tak cie. Panik enggak, cuma kepikiran. Sama sih. Bapak Ibu yang bukan Allah, itu kan laki-laki. Kalau produksi boleh dapat bidadara, nak? Ba kira-kira. Bertanya seorang artis kepada guru kami, Allah yarham, Abuya Kiai Saifuddin Amsir, sudah wafat, orang Betawi, tidak pernah pesantren tapi fasih bahasa Arab, jago baca kitab, berguru ke ulama-ulama hebat. Tidak pernah pesantren. Sama lo jawab, awak kudian belum pesantren, lah kuliah baru pesantren. Yang bertanya itu seorang perempuan, seingat kamu beliau mengatakan Marissa Haq, ya, yang artis politisi. Apa kata si Marissa? Pak Kiai, Al-Quran itu kok berbicara cuma satu arah, yaitu ke laki-laki. Laki-laki dapat bidadari. Itu kami leka dapat bidadara kami nak cowok-cowok kekar gitu kan. Tapi bapak ibu itu, bapak-bapak, ibu-ibu itu nggak butuh cowok kekar, butuh cowok perhatian, ya bu. Butuh cowok perhatian, dompet tebal, badan sehat, apa lagi bu? Muka kancak, ndak ya. Kalau muka kancak, ndak namuh ya. Awak kalau ke sawah bu, ambo pernah ke sawah dulu, langsung hitam. Ya, awak putih ya, awak kuning seketek, bukan kuning cat. 3 bulan orang gaya kami hadir. Kecil orang gaya, nggak usah lah. Ke sawah lo, pengen mencubu menyangku tuh bang. 3 bulan menyangku. Itu antara tamat sekolah sanawiyah ke man. Ya, adalah libur panjang saat itu. Lumayan. Teras Solo lomak lolok pulang dari sawah Yona lomak. Teringatlah kami kalam Imam Ibnul Jauzi. Apa kalam Ibnul Jauzi? Para pedagang itu badannya tidak lelah, tapi pikirannya susah. Para petani itu badannya lelah, pikirannya tenang. Sebab menyangkut itu adalah obat tidur paling efektif. Kalau menyangkut itu, tiba di rumah tinggal minum. Iya pak, itu nikmat pak. Kami bertemu dengan ahli-ahli terapi badan dari berbagai aliran-aliran agama dan kepercayaan. Ternyata mereka itu menemukan kesehatan badan manusia itu kalau bergerak terus. Tangan tuh harus bergerak. Nah, kalau bapak ibu tuh nyangkut, itu sehat tuh badannya. Paling-paling punggungnya rusak. Ya.
Kaki itu sehatnya kok jalan. Apalagi punggung tuh lentur nggak? Itu harus digerakkan. Dan kalau bapak ibu bekerja, kan badan rangki-rangki itu. Yo, nanti dipijit, nikmat kan? Bapak ibu suka dipijit nggak? Nggak ya? Bau, berubah lah soalnya. Seorang pagi, lu tua di pagi. Nyawa wadi di seborang ya. Bau awak ketujuh loh bau. Ya benar asik. Imam Ibnul Jauzi melihat, jadi beliau itu suka masuk ke ladang-ladang, masuk pasar, melihat ayat-ayat Allah. Dilihatnya para pedagang, sehat dompetnya, penyakitan badannya. Begitu juga para pejabat. Itu yang dilihat oleh Ibnul Jauzi. Dilihatnya orang-orang yang kerja di sawah. Lihat orang ke sawah tuh kena ginjal. Jarang gak? Ya. Sebab keringatnya itu keluar dari semua pembuluh dan pori-porinya tuh, pori-pori. Kita tuh kalau ndak keringatan Bapak Ibu, itu ginjal tuh kerja keras. Ginjal awak tuh kerja keras. Makanya Allah mengatakan kulu siru fil ard, bergeraklah kamu di muka bumi, jangan diam, tak boleh diam. Orang kayu di Sebogang, ya Sebogang, supaya bisa bergerak tuh Pak dibolinya alat-alat. Itulah nggak seorangnya di rumah itu, lari-lari di tempatnya kan. Kalau kita kan tak perlu. Kami kalau ingin olahraga jantung atau dada atau paru-paru, tidak mungkin di Pondok Indah sebab banyak asok. Jadi kalau menghirup, asok sudah. Rumah rancak, tapi paru-paru rusak. Kemana orang tuh mencari udara segar ke wilayah puncak, tapi kami katakan daerah kita tidak usah ke puncak. Persawahan di belakang yang berundak-undak di Piladang, di Sebogang Pagi, Setuju, Batu Sangka, itu lebih indah, lebih indah. Ke petang kami ada ke suatu tempat, udara segar, tapi orang pakai masker. Kan lucu tuh. Kalau di Siko pakai masker di tepi jalan terserah. Tapi itu udara segar. Insya Allah tidak ada corona itu. Corona itu di berita banyak. Itu di kota-kota. Seorang tidak sehat. Corona itu Bapak Ibu lewat saluran pernafasan, ya enggak? Orang-orang kalau kita tinggal di negeri yang sangat hijau seperti ini, kalau bernafas tuh jangan pendek-pendek. Bernafas tuh panjang-panjang. Sebab masih ingat masa Delta kemarin banyak orang mati. Itu penyakitnya mulai kelihatan ketika oksigen di dalam dirinya berkurang. Apa istilahnya dah? Saturasi oksigen berkurang. Maka ketika masih bisa bernafas panjang, bernafaslah sepanjang-panjangnya, sedalam-dalamnya. Kami dulu waktu di Surau sama Buya Darlis tuh bin Hasan Basri Jalil dilatih zikir nafas. Tarik nafas, sebut nama Allah. Keluarkan nafas, sebut nama Allah. Qul huwallahu ahad. Itu diajarkan kami dulu. Dan memang sehat. Kebetulan beberapa kawan-kawan sudah ada yang kena corona. Entah corona tidak tahu. Tapi kecilnya sakit dan dulu. Dengan zikir, diambil nafas, ditahan. Tahan sampai berkeringat, kembang kempis itu paru-parunya dikeluarkan pelan-pelan. Bersebutlah kami jom master Tai Chi. Tahu Tai Chi Bapak Ibu? Tak Tai Chi Tai Chi. Salah lo sebut.
Tai Chi itu mirip kungfu tapi bukan kungfu. Itu ada gerakan mengikuti gerakan alam tapi pakai pernafasan. Kami dulu pernah bekerja mengirim dai, mentraining dai, kemudian kirim ke luar negeri dulu. Salah satu yang dai kami dikirim ke Tiongkok, ke Cina. Pulang-pulang kami bertanya, Ustaz, orang Jawa Timur, antum ngeliat orang Cina umurnya tua, panjang umur atau banyakkan mati muda? Apa kata beliau? Panjang umur. Berdasarkan pandangan antum, Buya, Ustaz, itu mereka apa gerakannya, apa latihannya, apa olahraganya? Lari setengah jam ya nak? Enggak. Orang-orang tuh setiap pagi atau 3 kali sepekan atau sekali sepekan kumpul di satu poin, satu titik. Apa yang mereka lakukan? Inyo gerak-gerakkan badannya, kemudian nafas, keluar, begitu terus. Kalau kita tidak perlu gerakan itu, sebab kita ada namanya sholat. Masalahnya karpetnya berdebu. Jadi kalau bapak ibu sujud, tarik nafas, masuklah satu debu di dalam. Ya, maksud kami rutin, disedot 3 kali seminggu pak. Dibuat tim khidmat di masjid. Kalau pengurus itu tidak tolong. Kalau nggak bayar orang. Di masjid kami tahu banyak orang yang sembahyang situ bapak ibu. Wali-wali banyak sembahyang situ. Ada wali murid, ada wali Allah, ada wali setan, ada wali negeri, bahkan wali kota yang lewat. Jadi ke tempat persinggahan. Cuma tidak tahu isi dompet kalau singgah tidak. Tidak pak. Baik. Lebih banyak masuk. Maka bapak ibu untuk khidmat kepada para musafir, coba dibuat jadwal untuk membersihkan hukum. Sebagus-bagusnya kalau bisa. Itu orangnya dan apa? Bukan begitu. Masjid itu milik Allah. Untuk sholat hamba-hamba Allah. Kalau bapak itu berkhidmat untuk siapapun yang sholat di situ, itu nanti masjid akan jadi saksi. Ketika orang-orang di antara kita ada yang tagadai karena rokok, apa kata tanah di masjidku atau kata karpet di masjidku, ya Allah, itu orang dulu pernah membersihkan karpet di masjidmu. Tuh bertanya Allah, nama masjidnya, pada Allah beritahu, Masjid Baitun Naim ya Allah. Dulu ada Buya Ar-Razi datang ke situ mengecekkan itu ya Allah. Tidak percaya bapak ibu, lihatlah nanti. Ayang mau kalamkan nanti tersebut. Sebab semua nanti bersaksi. Semua nanti bersaksi. Nabi itu bersandar ke pelepah kurma yang dijadikan sandaran. Itu bisa nangis. Ditinggal dan Nabi nangis. Karpet itu bapak ibu ganti nangis itu. Tapi ba'ale wa'ala buru'a. Harus diganti. Harus dikecewain, wahai karpet, engkau sudah berkhidmat sekian tahun. Tapi bulu engkau lah tipi. Kita tukar yo. Baru diangkat. Nangis ya pak. Cuma kan kita tidak diperdengarkan. Seminggu dan lalu seorang ibu-ibu datang ke orang-orang Kota Kocek. Tapi tak lama tinggal di Jakarta. Tahu Kota Kocek? Mungke. Ya. Apa kata beliau? Buya, saya normal atau tidak? Kira-kira begitu. Kalau sholat tebar sajadah, sajadahnya menyebut nama Allah. Kira-kira bapak ibu, kalau bapak ibu kabur palingnya. Betul, ibu tuh kabur. Sembayang sebentar apa ini lagi? Apa sebab? Itu sajadah menyebut Allah, Allah, Allah. Jadi kita tuh kadang beruntung, ya. Beruntungnya tidak mendengarkan suara-suara alam. Kalau terdengar oleh kita zikirnya alam semesta, bisa ketakutan, tak waras gitu. Ya. Nabi kalau jalan-jalan, batu menyapu beliau, disapu. Dia orang awak ada nama penyakit tasaku, ya.
Tuh baca di tahu sakit ini. Ya tatogu. Ya, kira no sudah kedokteran mau malaria. Tasapo, tasyalanya pun. Itu perbedaan istilah saja. Bahasa orang lama tasapo. Tekojuknya di suatu tempe. Kemudian menjadi menghantui dirinya. Menjadi demam, menjadi rusak struktur di badannya. Itu tasapo. Nah, Nabi itu hampir setiap saat disapa oleh makhluk di langit, makhluk di bumi. Jadi Nabi itu bisa mendengarkan satu biji pasir, Pak. Butiran pasir itu terdengar Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terdengar Nabi. Kalau kita mulai itu akhir kilo, separuh gilo gak? Kecek kurang rumah, lagi lo dah. Kaji dah dapat saja cekuk. Bebayo guru dah ya, sose. Lang ngecek seorang ni kan. Nabi SAW diundang oleh seorang perempuan Yahudi. Kisahnya masyhur, hadisnya sahih. Kok gaya orang Yahudi? Ada karakternya. Karakter tuh ada di orang awak. Tak keturunan Yahudi ke orang awak wallahu alam. Si perempuan tuh magih makan Nabi dan beberapa sahabat, tapi ditaburkan racun paling mematikan. Sebab perempuan kok adalah keluarga pembuat racun. Kalau dewa racun kan untuk membunuh tungau, hama. Namun itu yang merusak-rusak lado itu pianggang. Ya baunya Pak pianggangnya dah. Walhasil Nabi datang, diundang sahabat-sahabat langsung bismillah makan. Ada yang lupa pakai bismillah, langsung makan. Nabi mau makan daging. Nabi kan suka makan domba, pahanya itu lemaknya bukan main. Makanya paha ayam, paha domba nikmatnya bukan main. Fahlu bahasa Arabnya, al-fahlu. Kiranya si daging berkalam, Assalamualaikum ya Rasulullah, ana masmumah. Itu ndak perkenalan tuh. Ana masmumah tuh namu atau penjelasan. Encak nama masmumah nak. Wahai Rasulullah, salam atas engkau. Ana masmumah. Itu arti masmumah. Encak nama anak tu nak masmumah. Ana masmumah tu aku telah diracun wahai Rasulullah. Nabi lah, tanganlah di situ. Tangan sudah di daging tu. Langsung Nabi berhenti. Tapi Nabi sudah meminum beberapa yang lain yang itu pun semua diracun. Jadi Nabi lah meminum, tapi yang racun-racunnya ringan. Yang paling berat racunnya di daging itu. Kira-kira Bapak Ibu minum teh dulu. Tu mengecek teh tolongnya. Oh yuang, baca bismillah lah. Kan stres soal minum begitu. Kau minum sialan mengecek sudah kok. Bapak Ibu yang bukan Allah, Nabi itu disapu setiap saat oleh alam semesta. Itu maka beliau jadi Nabi yang kuat disapu. Kalau kita ya nama kerisi enak pisang daun itu yo kerisi kan warnanya agak putih-putih. Kalau malam-malam kena cahaya bulan putihnya. Kecek kawan ada antu pocong, ada uang toga menggaring-garing di belakang pisang. Dajaleh itu karisi. Tapi was-was setan masuk. Kagetnya tasirok darah di dado bukan karena jatuh cinta, tapi karena ketakutan. Akhirnya orang tu lari, tapi jantungnya tidak kuat.
Kalau anak muda jantungnya kaget itu sehat. Tapi semua pak kok darah pak kalau kumuh pak. Dek santan, alih nanembak gelem-gelem itu. Gazebo. Ya. Hah? Gazebo, ya. Itu tuh kalau dicek tuh di darah bapak tuh udah banyak plak-plak tuh pak, tau plak. Le pernah mencoli minyak pagi hari. Bah bentuk. Itu di badan apa tuh? Itu di badan gitu. Jadi kalau kita terkejut jantung tuh, jadi plak-plak tadi itu berkumpulnya, tadilah penyumbatan jantung. Ya. Ada seorang tokoh dulu di Bandung. Ini suku mana aja tokoh pemimpin negara saat itu. Pemimpin negara itu datang, orang kok sakit jantung. Datang hatinya senang, tapi dadonya tuh menyambut pemimpin negara kok. Itu kencang deg-degan. Dipeluknya itu mati di pangkuan, dipelukan si pemimpin negara kok. Itu kaget lah orang tuh. Cuma nyuri tuh. Basobok jo, orang yang inyo idolakan. Pernah mendongak anak-anak muda nonton konser pingsan. Biasa produksi itu. Ya. Itu sebab jantung tuh. Itu mirip-mirip tasapo tuh Pak. Bapak Ibu yang muliakan Allah, Nabi Muhammad SAW disapa oleh alam semesta. Maka beliau layak jadi Nabi. Beliau kuat. Kalau kita tidak kuat, awak punya pengalaman rohani sekete aja, tidak tahan untuk menceritakan ke siapa saja. Sobok jantung itu cerita. Apalagi disebutkan sobok jo malaikat. Apalagi dipertemukan dengan Allah, mungkin kita akan bercerita terus. Sedangkan Rasulullah itu orang yang bisa menjaga rahasia, bisa menebarnya dengan cara. Akhir-akhir itulah ya, nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Intinya ambo ingin mengingatkan kita rawat nikmat yang batin kok. Bisa bangun di subuh hari, kalau bisa dimajukan bangunnya Bapak Ibu. Cobalah bangun setengah jam sebelum subuh. Tidak dapat setengah jam sembahyang, minimal 10 menit tahajud zikir. Ditutup dengan witir. Nah, kok pesan ambo sebelum kita tanya jawab nanti, apa kata Rasulullah? Autiru walau biraka'ah. Berwitirlah engkau tidak hanya bulan puasa, berwitirlah engkau walaupun 1 rakaat. Maka kami, kawan-kawan kami di Jakarta, kemudian yang ikut kajian, salah satu riyadhah latihan rohani yang kami wajibkan kepada murid-murid adalah berwitir. Witir itu dalam mazhab Syafi'i sunnah. Di hadis tidak dijelaskan, di hadis cuma diperintahkan witirlah kamu. Oleh Imam Abu Hanifah dianggap wajib. Tapi dalam ilmu rohani witir itu hampir wajib. Kalau ingin rohaninya terang benderang, berwitirlah setiap hari, setiap malam. Boleh sebelum tidur, boleh bangun tidur. Kalau sudah witir sebelum tidur, tidak usah witir lagi setelah bangun tidur, cukup tahajud. Ya, awak dah bisa lelok tu, ya, awak selancak. Itu nikmat sebenarnya. Ya, jadi Bapak Ibu yang susah tidur, tidak usah pakai minum ube-ube penenang. Itu anugerah dari Allah supaya kita mulai tafakkur malam hari, mulai khataman. Kami kenalan seorang Pak Haji, bukan ulama, di Sulawesi Tenggara, ya, daerah Bau-Bau. Bukan ulama, tapi nya dulu mengaji ke ulama. Sebelum meninggal gurunya tuh, dia minta kaji. Pak Kiai, Syekh, berikan aku amal inti dari yang apa engkau amalkan. Apa kata tuan guru Syekh itu? Engkau bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Akhirnya dipakai itu oleh beliau. Dalam seminggu itu bisa khatam 2 kali. Kami lihat itu Qurannya lah hancur.
Tapi itu hobinya, kama-kamanya pai Quran tuh dibawa. Nyo ke Jakarta Quran dibawa. Ambo kira beliau tuh orang kayu luar biasa. So pesantrennya besar. Kironya Bapak Ibu, ambo datang ke tempatnya bersama anaknya. Tinggalnya di mana? Itu pesantren ada ruang di paling ujung. Di situnya tinggal. Sedangkan guru-guru anak-anak lain yang buatkan rumah, tapi beliau tidak mau. Beliau mau di pojok pesantren itu ada tempat duduk kete, pakai tempat meja lipat tuh, ada Quran tetapnya di situ, kemudian ada bantalnya kalau nyo ngantuk. Di situ nyo khatam Quran setiap saat. Sebulan tuh bisa 5 kali khatam, minimal 3 kali khatam, minimal tuh. Sibuk beliau 3 kali khatam. Kalau 3 kali khatam 3 juz sehari ya enggak? Itu bukan ulama Pak. Tapi beliau berkahi. Allah berkahi hidup orang tuh. Maka Bapak Ibu, di umur-umur yang masih ada, ambil amal mana nak awak pegang. Tahajud, zikir, atau sholat, atau sedekah, atau semuanya. Dalam hadis Bukhari dikatakan nanti di sorga ada pintu sorga, ada penjaga surga. Pintu sorga solat akan manggil, ya ahlas salah, wahai ahli solat, masuklah lewat pintu ini. Bab zakat pun berkalam, wahai yang suka sedekah dan zakat, masuklah lewat pintu ini. Bab puasa namanya Rayyan pun berkalam, wahai yang suka berpuasa, masuklah lewat pintu ini. Bab jihad, bab semua bab, ada 8 bab, 8 pintu. Abu Bakar bertanya. Abu Bakar itu kalau bertanya artinya meminta secara halus, meminta dengan bahasa-bahasa kias. So Abu Bakar tidak berani meminta langsung kepada Rasulullah. Itu adab beliau. Ya. Beliau kau lain ke orang Arab Badui, main potong-potong aja. Ya. Kalau Abu Bakar enggak. Apa kata Abu Bakar? Wahai Rasulullah, mungkinkah ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Bagi Nabi mengerti isi hati Abu Bakar. Pertanyaan itu terjemahan tersopan. Apa kata Nabi? Aku mendoakan engkau dipanggil dari semua pintu, wahai Abu Bakar. Jadi beliau bertanya, lain mungkin ada orang dipanggil dari 8 pintu. Maksud Abu Bakar, Rasulullah kok ada, tolong doakan kami. Baiklah. Nabi kemudian mendoakan, wahai Abu Bakar, aku doakan engkau agar menjadi orang yang dipanggil dari semua pintu. Maka besok Abu Bakar ambil semua tabungannya, semua simpanannya, yang berikan kepada Rasulullah SAW. Tidak ada murid seperti Abu Bakar di dunia. Semua hartanya untuk Nabi. Awak jangankan harta, waktu senak umah ke guru. Ya? Bahkan mailak-ilak dari guru. Beban. Guru banyak anak minta. Letih waknya. Murid-murid kini begitu banyak. Dan kamu menyaksikan, ya? Menyaksikan di mana negeri. Tapi yang paling parah negeri kita, entah hal sebabnya, tidak tahu. Cari tahulah ada Bapak Ibu apa sebabnya. Atau tanya ke Buya Desti, alah sebabnya. Orang awak terlalu nafsi, ya, egois. Tapi kalau masalah kato-kato, tidak egois. Badungan kecil orang itu tidak penting. Kato orang dilopau, dipajak, ya. Akhirnya hidup untuk menanggapi orang itu. Kalau zaman kini ada orang menanggapi versi YouTube. Tahu YouTube Bapak Ibu? Ada sekelompok orang ini ingin membuat berita opini lewat YouTube. Kawan kita petang, yang ngajak debat, kita layani, tak donan datang. Dibuatnya kabar-kabar aneh-aneh. Kini lopaunya benar-benar lopau YouTube. Tando aku sibuk ingin mendapatkan komentar like dari ulang, lupa hak kolbu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haus pujian, takut cacian, itu ciri-ciri orang riya. Jadi riya itu dibagi dua. Pertama haus puji,
Kebanyakan kita aman di situ, tapi nan kedua banyak nggak selamat. Takut dicaci, takut diomongin. Makanya orang beroleh bagagah-gagahan, tapi di belakang bautang. Enak. Dek malu wak di orang kampung. Ya. Jadi untuk mewujudkan kata-kata orang tuh, padahal orang tak pakai kata-kata, ya. Perasaan awak aja. Ya. Nah, tolonglah mulai dewasa, mulai kita waras rohani waras. Demikian Bapak Ibu, kalau ada yang mau diskusikan ya sebentar sampai 30 menit dah. Ya, cukup ya. Kami ke berangkek lo ke pematang rebah. Kalau orang Siko macam pematang robah. Nah, ada pematang robah sebenarnya. Nah, silakan kalau ada. Melalui Ustadz Deski lah ya. Batulis dari langsung Pak Cik Pak. Cik. Kurang jelas. Yang saya pertanyakan begini, saya ambil pesan dari kata-kata dari dia tadi, yaitunya kebahagiaan di rani. Ya itu masalahnya ada pernah saya mendengar berita, mendengar hadis yang mengatakan bahwa orang sebaik-baik manusia adalah perempuan yang janda. Atau benar tidak? Tolong baca sampai ya sampai. Sudah Pak. Sebaik Pak ya. Buru-buru. Baik. Pak, dia banyak cik tadi Pak. Ada pertanyaan dulu. Oh, ada pertanyaannya ya. Kebahagiaan. Jadi kalau seseorang sendiri, kebahagiaan itu akan bisa tercapai. Dan Nah ya. Lah sampai kursi Pak. Lah sampai ya. Silakan ya. Tidak ada hadis yang menyebutkan sebaik-baik sebaik-baik orang jando. Tidak ada. Itu hadis kurang subokang pari. Nah, Yang lain Pak Ibu silakan. Tadi nak sempat bagian krotek karena waktu mungkin kita silakan langsung. Yang bertanya akan tipu orang lain ya. Ada Pak. Ada Ibu belakang. Kamu ini. lah konyang. Kalau konyang. Lah tuh. Ada belakang Ibu. Ya. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Apa maksud dari itu? Nah, bagus. Ya. Berbobot pertanyaan. Karena nggak sebaik-baiknya. Ada ayat wala takunu, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang nasullaha, yang melupakan Allah. Maka Allah ansakum anfusakum, Allah akan membuat engkau lupa bahkan terhadap dirimu. Tuh maknanya. Jadi kalau orang lalai mengingat Allah itu pintunya mengingat diri. Mengingat diri itu ada porosnya, ada namanya kolbu. Maka kalau ada orang yang lalai mengingat Allah, Allah akan buat orang itu hilang ingatannya, hilang kesadarannya. Maka di akhir hayatnya orang itu bahkan mungkin
Ya, kita sebut hilang akal. Bahkan itu terjadi saat dia masih sadar. Mohon maaf Bapak Ibu, coba lihat orang-orang yang sibuk dengan dunia seakan-akan melupu dengan hak dirinya. Ya. Bahkan untuk apa awak piti banyak tapi tidak sebut je keluarga awak. Piti banyak tapi tidak juga anak-anak. Dan sungguh luar biasa, hidup sederhana tapi makan sama-sama juga anak, ya pasangan, ya keluarga, itu mahal. Jadi kaya tuh dua, kaya di raso, ada kaya di dompet. Awak sakit-sakit, piti banyak, lemak. Awak seorang jadi tinggal orang, piti banyak, lemak. Piti sayuk, sayuk. Piti sayuk, tapi keluarga rami. Nanti sayuk tuh cukup juga jadinya. Sebab banyak habis, seketek cukup. Itu. Ya begitu. Entah balau, emang begitu kira manusia tuh. Ya. Banyak habis. Seketek sodang. Ya, sodang itu cukup. Qanaah. Orang kalau banyaklah pengonanya. Tapi kalau seketek, ini kemudian hati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat tadi itu penting. Jangan engkau lalai kepada Allah. Apa yang dilalaikan? Pertama namanya. Yang kedua, nikmat-nikmatnya. Maka ayat-ayat tentang Bani Israel kok tadi yang bukan cerita Yahudi suka muji-uji, ya. Orang perempuan Yahudi tadi itu ingin menguji Nabi, ya nak. Jika dia Nabi, pasti dia tidak bakal diracuni langsung. Dia akan berdialog dengan benda. Jadi Nabi itu bisa dialog dengan benda. Wali sama. Wali-wali Allah sama Pak, bisa mengecek nunjuk kursi Pak. Maka jangan lupakan wala takunu, jangan kau menjadi orang-orang yang melupakan malaikat Allah. Nanti Allah buat engkau lupa bahkan dengan dirimu sendiri, ya. Dan mereka lah yang disebut fasik. Apa arti fasik? Al-fusqu khuruj minat ta'ah. Kefasikan itu orang keluar dari ketaatan, tidak taat oleh Allah menyuruh ingat, awak lupa. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu ya. Ada yang meresahkan umat sekarang ya, berkaitan termasuk debat kemarin, dan ada beberapa umat masyarakat yang bertanya, mana sebenarnya gini Pak, Wahabi, Salafi pada satu sisi mereka dengan jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau jargon mereka kan memang hebat gitu, dan kita sering tertipu. Sementara beliau-beliau itu menyalahkan amalan-amalan kita sehingga mendatangkan keraguan kepada umat, termasuk tasawuf, termasuk tarikat, termasuk zikir, kemudian tahlil segala macam. Maka ada kemarin antara adik-adik mereka sedang tahlil, lalu dibilang itu bid'ah, sehingga berhenti dari hal itu, berhenti sampai sekarang pun berhenti bertahlil. Tolong dijelaskan ya, supaya tidak ada keraguan lagi bersama umat. Di semua wilayah yang ada orang Islam kini dapat musibah kelompok yang suka menyalah-nyalahkan, bukan hanya di Sobogang Pagi, Sobogang Nogowi, di Malaysia. Kami diundang khusus ke salah satu negara bagian di Malaysia khusus membahas itu. Sama modeliko, pindah setempat, pindah. Pertanyaannya modeliko sadonya.
belasan jadwal kita itu pertanyaannya sama, cuma sudah kita cut lah bosan loh menjawab. Cuma di siko kan mau jarang-jarang lagi siko ya, mau jawab lah kan. Kelompok Salafi dan Wahabi itu niatnya baik, ingin mensucikan tauhid, tapi caranya tidak baik. Akhirnya yang terjadi bukanlah kemajuan, tapi kehancuran. Nabi Muhammad tuh kalau memakai cara Wahabi untuk meluruskan akidah umat, apa yang terjadi? Tidak mungkin Islam sampai ke sebogang pagi. Mungkin lewat Makkah Madinah saja tidak mungkin. Nabi Muhammad tidak pernah langsung meruntuhkan berhala yang ada sekitar 360 di Mekah, di Ka'bah itu. Nabi biarkan 10 tahun beliau berdakwah, bahkan 13 tahun dalam riwayat Imam Tirmizi. Tidak pernah Nabi mengatakan hancurkan gitu. Tidak pernah Rasulullah begitu. Pak kira-kira hanya ada satu nabi dulu yang menghancurkan, Nabi Ibrahim, ya kan? Tetapi beliau kemudian minta ampun kepada Allah, sebab karena beliau menghancurkan itu, beliau kemudian berbohong, walaupun bohongnya benar. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, aku pernah bohong, aku malu kepada Allah, mintalah ke Musa. Jadi orang nanti datang, semua umat manusia nanti mencari Nabi Adam. Tidak ada pek dari Adam, Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, kalian meminta lo ke dia. Dulu kami mendoakan hancur umatku, aku malu kepada Allah. Wajar, beliau sudah berdakwah 950 tahun. Kita baru anak kita Madasari, akhirnya kita nongok koang, ya, mati lah, ya tak? Nabi Nuh 900-an tahun berdakwah, sekali taloncek kalamnya kok Nabi, karena Nabi yang berkalam langsung Allah jadikan. Untung Bapak Ibu nak Nabi kan, jadi mau cakap tu deh, mati lah, sonrok koang tu namanya itu. Sumpah kita alhamdulillah tidak berlaku, alhamdulillah. Tapi itu diaminkan malaikat, ya. Jadi jangan ngecek yang aneh-aneh. Matilah den, ya. Stroke den beko, ayo stroke beko pak, ya. Gak usah, hentikan itu. Ya. Buat orang bongak nang, ayo kita bongaknya. Jadi kalau ke pasangan, ke anak, hindari kata-kata begitu. Itu doa, coba diulang. Kalau ada anak awak mada, kan orang tua tuh kata-katanya sebenarnya didengar. Anak awak pokak otaknya, jadi dokter lang, tanpa cek, tanpa sayang, ya, tanpa-tampaan. Kalau ditampar kekasih kan asik. Madanya kecil, tapi mau putar. Jadi ahli surga lah kau. Itu diaminkan oleh malaikat tuh. Tapi kita kan tidak sombong, ya. Apalagi ibu-ibu, mazhab bengis, mazhab bongi terus. Jawab apa anaknya dibongin. Lah tuh. Jadi tadi ya. Jadi penutup, kelompok Wahabi itu diwaspadai di mana-mana. Hanya wilayah Saudi kini yang pakai Wahabi. Di mana-mana, di Malaysia dilarang. Di Mesir dianggap sesat, dianggap khawarij. Di Yaman itu ditolak. Di Zaitunia ditolak, di Maroko ditolak. Negeri Rawa harus pun menolak, tapi harus cara yang elok. So banyak anak-anak muda itu kini sedang pencarian. Tapi Ambo sudah terlibat langsung dalam perseteruan itu. Berharap nanti ada bagian yang menerimonya, Buya Deski. Ya. Kalau awak sudah
berpolemik banyak. Kalau katanya seketik bias, wartawan dia tadi kan, kalau main nafas di atas kan, bunyinya ke bawah Allah itu termasuk zikir dia atau enggak? Ya zikir kul, katakanlah huwallah, itulah dia Allah, itu zikir tuh Pak. Dan itu tidak bid'ah karena mengamalkan potongan dari surah Al-Ikhlas. Jadi termasuk kalau tamanah namanya apa itu kan lebih baik. Boleh rancak, tidak masalah. Amalkan itu Pak. Allah. Ya, tapi di hati saja, tidak usah dilafazkan. Itu namanya zikir nafas. Termasuk tamanah pakai itu lebih bagus. Rancak, ya, rancak, ya. Tutup dengan sholawat. So zikir itu hot, panas. Disejukkan dengan sholawat. Kurang awak, kau suka zikir tapi kurang sholawat. Makanya kadang aneh-aneh. Di pengajian tuh aneh-aneh. Jadi lama udah mencari orang aneh-aneh. Pulang wak 4 hari kok banyak orang aneh-aneh. Jadi zikir tuh kalau wak aneh, tanya ke dokter. Kalau orang kepanasan, domam namanya, mengigaunya sedang orang ngaji. Mengijau lewat pertanyaan kah, lewat macam-macam, kurang sholawat. Jadi Mas Haji, wah hidupkan majelis sholawat Pak ya. Jadi kalau ada maulid Nabi jangan aja ceramah, baca Barzanji. Itu bacaan orang mak dulu di Mekah, bukan bacaan orang Jawa itu. Simtud Duror ya, beliau tahulah ya, biar Reski. Silakan dihidupkan enggak nanti. Ya, biar sejuk negeri kita. Enggak usah pakai gendang-gendang rancak. Yang penting suaranya bagus. Ya. Lalu dihikayatkan kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya orang negeri awak mulai lembut hatinya. Ya. Ambo mohon maaf Pak, kombo dek muka berangke sedekah. Orang awak tu berlainan sunnahnya Nabi. Nabi itu layak tak hadis ashabi. Nabi itu tidak pernah memotong kalam sahabatnya. Ambo sedang ceramah, acok dipotong dia orang. Ya. Sering malam petang, malam sebelumnya itu sering. Nah, kalau bisa nanti jangan sampai terjadi di situ ya. Ya Pak. Semoga Bapak Ibu diberkahi Allah, diberkahi dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin kami pamit ya. Langsung kan? Kami jalan jauh ke Pematang Rebah, mungkin 8 jam apa berapa jam. Jadi mohon maaf tidak bisa ikut ngopi-ngopi ya, makan ketan, makan pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.